Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih berada di bab sistem koordinat. Untuk hari ini kita akan fokus pada dua submateri. Yang pertama adalah posisi titik terhadap titik asal 0,6. Dan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Silahkan teman-teman bisa menyimak video ini hingga tuntas. Sebelum kita belajar posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu, kita ingat terlebih dahulu materi yang kemarin ya. Di sini perhatikan bidang koordinat kartesius berikut, kemudian isikan tabel di samping secara lengkap. Jadi di sini kalian diminta untuk menuliskan jarak titik terhadap sumbu Y, jarak titik terhadap sumbu X, dan koordinat titiknya. Ingat ya kemarin ketika nanti ditemu atas atau maka dia nanti bernilai positif. Ketika ditemu bawah atau kiri maka dia nanti bernilai negatif. Kita mulai dari titik O ya. Jadi titik O ini merupakan titik pusat atau titik asal. Nah, di sini kita lihat untuk titik ini adalah pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di sini kita lihat jarak pada sumbu Y, jarak pada sumbu Y terhadap pada titik ini. Itu berapa satuan kira-kira? Nah, di sini tidak ada jarak apapun ya di antara mereka ya. Jadi di sini jelas. Kemudian jarak titik O terhadap sumbu X bagaimana? Nah, di sini juga tidak ada jarak ya, jadi dia tetap berada di sumbu X. Artinya jaraknya satuan. Karena jarak titik terhadap sumbu Y itu 0 satuan dan jarak titik tersebut terhadap sumbu X itu 0 satuan, maka koordinatnya adalah 0,0 ya. Sekarang untuk titik A. Nah, di sini titik A, jarak titik terhadap sumbu Y kita lihat dari sumbu Y. Nah, dari sumbu Y menuju ke titik A ini berapa satuan kira-kira? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 6 satuan ke kanan ya. Karena kita menuju ke A dari sumbu Y itu ke arah kanan. Kemudian dari sumbu X sekarang. Sumbu X menuju ke A. Kita hitung 1, 2, 3. Oh, ternyata 3 satuan ke arah mana ini? Ke arah atas ya teman-teman ya. Ke arah atas. Nah, perhatikan. Di sini sudah kita lihat 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Karena tadi atas atau kanan itu bernilai positif, maka koordinat titiknya juga di sini positif ya. Nah, untuk yang jarak titik terhadap sumbu Y ini 6 ini adalah positif dan jarak titik terhadap sumbu X ini nanti juga positif. Jadi titiknya adalah 6,3. Ya, sekarang untuk yang B. Kira-kira kita lihat jarak titik terhadap sumbu Y berapa ini ya, teman? Ya, kita hitung ya. Dari sumbu Y menuju ke titik B. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata 7 satuan ke arah mana? Ke arah kiri ya. Kemudian dari sumbu X kita hitung menuju ke B ya. Ini ya. 1, 2, 4, 5, 6. Oh, ternyata 6 satuan ke arah bawah. Nah, ini karena di sini kiri dan bawah nanti nilainya berarti negatif ya. Nah, jadi koordinat titiknya adalah negatif 7, negatif. Dan terakhir untuk yang C, nah kita lihat jarak titik terhadap sumbu Y. Nah, jarak titik terhadap sumbu Y di sini adalah ini tidak ada jarak ya. Terhadap sumbu Y maka ini adalah 0 satuan. Nah, untuk dari sumbu X menuju ke C kita hitung 1, 2. Oh, ternyata 2 satuan ke atas. Karena di sini ke atas maka dia nanti positif. Maka koordinat titiknya adalah 0,2. Ya. Nah, sekarang kita lihat kemarin kita juga sudah belajar mengenai letak kuadran ya. Jadi ada 4 kuadran.
ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 serta kuadran 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada satu titik ya. Titik K. Nah, ini koordinat titiknya berapa kira-kira teman-teman? Nah, di sini kita lihat X-nya ya. Jadi min 3,1 ya. Di sini perpotongannya min 3,1. Maka koordinat titik dari K itu adalah negatif 3,1. Letaknya berada di kuadran berapa ini kira-kira? Ya, di sini adalah kuadran 2 ya teman-teman ya. Karena X-nya di sini itu positif, Y-nya di sini dia X-nya ini negatif, kemudian Y-nya ini adalah positif. Kemudian untuk L. Nah, ini ada L ini. Kira-kira koordinat titiknya berapa? Ya, benar sekali di sini 8, min 3. Kita tulis X-nya dulu ya. 8 min 3. Berada di kuadran berapa ini? Benar, ini adalah kuadran 4. Kirinya X-nya itu positif, kemudian negatif ya. Jadi ini berada di kuadran 4. Sekarang untuk yang M. Nah, M berada di sini. Nah, ini koordinat titiknya berapa kira-kira? Ya, di sini koordinat titiknya adalah, kita hitung ya dari sini ya, 2,3. Di sini adalah 2,3. Kira-kira berada di kuadran berapa kalau di sini? Karena X-nya positif, Y-nya positif, berada di kuadran 1 ya teman. Kali di sini kuadran 1. Kemudian untuk N. N itu titiknya di sini. Nah, N di sini ya. Nah, kira-kira titik koordinat titiknya berapa? Nah, berada di sini ya. Jadi di sini kita lihat X-nya negatif 6, negatif 2. Benar sekali. Karena di sini X-nya negatif dan Y-nya negatif, maka ini berada di kuadran 3. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut saja ke materi. Jadi, posisi titik terhadap titik asal atau 0. Nah, apakah yang dimaksud dengan posisi relatif? Posisi relatif. Jadi posisi relatif itu adalah posisi atau letak suatu objek atau titik dapat berbeda koordinatnya tergantung dari titik acuan yang digunakan. Nah, jika titik O 0,0 dijadikan sebagai titik acuan, maka untuk menentukan koordinat satu titik terhadap titik asal 0,0 harus dihitung dari titik pusat tersebut. Kalian juga perhatikan ya, jadi di sini kalian harus ingat dulu bahwa ketika nanti arah kanan maka X positif, ketika arah kiri maka X-nya negatif, kemudian arah atas Y-nya positif, arah bawah Y-nya negatif. Ini harus selalu diingat ya. Nah, sekarang jika titik O 0,0 dijadikan sebagai titik acuan, kalian dapat menentukan koordinat 4 titik berikut yaitu P, Q, dan R serta S. Ya, jadi di sini titik O di sini nanti akan jadi titik acuan untuk menentukan titik-titik yang lain. Kita mulai dari titik P ya. Nah, dari titik P kita dari titik O ini untuk menuju ke P harus ke sebelah kanan atau ke kiri dulu? Benar, harus ke kanan dulu ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 satuan ke kanan ya. Setelah itu mau menuju titik P ke atas atau ke bawah? Harus ke atas ya, karena setelah di sini menuju ke atas kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 satuan ke atas. Maka koordinat titiknya di sini karena dia ke kanan dan ke atas maka sama-sama positif ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan P 3,4 koordinatnya ya. Sekarang untuk Hi. Untuk Hi dari titik O mau menuju ke Hi. Nah, kira-kira mau ke kiri atau ke kanan ya? Oh, ternyata ke kiri ya kalau mau menuju ke Hi dari titik O. Kita lihat 1, 2. Oh, ternyata 2 satuan ke kiri. Nah, setelah itu mau menuju ke Hi, kira-kira ke atas atau ke bawah? Benar, ke atas ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 satuan ke atas. Karena di sini 2 satuan ke kiri, maka negatif ya. X-nya negatif. Nanti 5 satuan ke atas, ini Y-nya positif. Maka untuk titik Hi, koordinatnya adalah negatif 2,5. Ya, udah ya. Sekarang untuk yang R. Nah, untuk yang R,
dari titik O menuju ke R, berarti harus ke kiri ya teman-teman ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti selesai. 7 satuan ke kiri. Nah, setelah itu ke atas atau ke bawah? Ternyata ke bawah. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan ke bawah. Karena ke kiri dan ke bawah, maka dia negatif ya nilainya ya. Jadi koordinat untuk R adalah negatif 7, negatif 3. Nah, sekarang untuk yang S. Nah, untuk mencari S, nah, dari O mau menuju ke S. Nah, kira-kira ke kanan atau ke kiri? Nah, ini ke kanan ya teman-teman ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 satuan ke kanan. Kemudian ini mau ke atas atau ke bawah? Ternyata tidak ke atas ataupun ke bawah. Dia tetap di sini. Artinya 0 satuan. Maka koordinatnya adalah 5,0. Karena kan di sini dia ke kanan. Maka dia positif ya. S-nya adalah 5,0. Nah, kalau tadi titik acuannya itu adalah 0,0, sekarang kita ganti ya. Di sini kita ganti S 5,0 ini kita jadikan titik acuan untuk menentukan keempat titik yang lain, yaitu P, Q, R, dan O. Ya. Sekarang kita lihat dulu dari titik S mau menuju ke P ya. Kita mau menentukan titik P. Ya. Kita lihat ke kanan atau ke kiri di sini. Lalu mau menuju P dari titik S, ternyata ke kiri ya. Kita hitung 1, 2. Oh, ternyata 2 satuan ke kiri. Setelah itu ke atas atau ke bawah? Ternyata ke atas. Hitung 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 4 satuan ke atas. Karena di sini ke kiri, maka negatif. Ini ke atas, maka dia positif. Maka titik P-nya berubah menjadi negatif 2,4. Ya, karena titik acuannya tadi berubah ya. Sekarang untuk mencari Hi. Nah, mencari Hi di sini. Dari S mau ke Hi. Nah, ini ke kanan atau ke kiri ya, teman-teman? Ya, ini ke kiri dulu ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, maaf kita dari kita cari R-nya ya, teman-teman ya. Dari sini ya, tetap ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata 12 satuan ke kiri ya. Nah, setelah itu mau ke R, ke atas atau ke bawah? Ternyata ke bawah ya. Kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Karena ini ke kiri dan ini ke bawah, maka dia negatif ya. Dia hasilnya negatif 12, negatif 3. Mudah kan? Nah, sekarang mencari Hi coba. Nah, untuk mencari Hi ya, berarti dari S menuju Q kita hitung dulu ya. Dia ke kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata 7 satuan ke kiri. Setelah itu ke atas atau ke bawah? Nah, tentu ke atas ya. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 satuan ke atas. Karena ini ke kiri, maka dia negatif. Karena ini ke atas, maka dia positif. Hasilnya adalah negatif 7,5. Dan yang terakhir untuk O, nah ini berarti dari titik S menuju ke O kita ke kiri ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 satuan ke kiri dan dia tidak ke atas ataupun ke bawah, dia tetap ya, maka 0 satuan. Jadi titik koordinatnya menjadi negatif 5,0. Jadi dari awalnya tadi 0,0 berubah menjadi negatif 5,0. Nah, tadi titik acuannya kita ubah menjadi titik S. Mudah ya? Nah, di sini, nah secara umum jika titik P yang mempunyai koordinat X, Y terhadap titik acuan O 0,0, lalu titik acuannya dipindah menjadi titik A, B, maka koordinat titik P yang baru itu berubah menjadi ini ya, X kurangi A, Y kurangi B. Jadi seperti ini, ketika nanti ada titik X, Y, kemudian titik acuannya diubah jadi A, B, itu nanti koordinat yang baru itu menjadi, ini rumusnya ya kalau untuk lebih mudahnya, X kurangi A, Y kurangi B. Contohnya begini, jadi tadi ketika posisi titik terhadap S, jadi ada ini adalah titik tertentunya A, B, maka A di sini adalah 5, B-nya di sini adalah 0. Nah, ketika posisi awalnya 3,4,
maka tinggal kita masukkan rumus ini saja ya. Nah, ini berarti posisi awalnya 3 dikurangi A-nya berapa? 5. Nah, ini 3 kurangi 5. Kemudian untuk yang Y itu dikurangi B-nya, berarti 4 dikurangi 0. Jadi hasilnya adalah negatif 2,4, sesuai dengan yang tadi, itu ya. Dan untuk I, negatif 2,5 ini berubah ketika titik acuannya A-nya itu 5 dan B-nya 0, maka kita masukkan min 2 dikurangi 5, dan untuk Y-nya itu ada 5 dikurangi 0. Nah, jadi I-nya adalah negatif 7,5, itu ya. Nah, untuk R juga sama seperti ini. Tinggal masukkan saja ke rumusnya ini ya. Jadi X, Y-nya ini, AB-nya ini. Hasilnya, nah tinggal kita kurangkan saja. Itu ya, untuk O-nya juga sama. Jadi berubah otomatis seperti ini ya. Nah, ini silahkan bisa dipahami dengan baik. Oke teman-teman, nah ini silahkan bisa dicoba ya di buku catatan kalian. Silahkan ini digambar juga supaya lebih mudah ketika nanti mengerjakan. Ya, mungkin itu saja dari Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.